Mas Ketum, Mas Kesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada. Itulah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang akan memasangkan Kaesang dengan Babah Alun atau Yusuf Hamka yang merupakan orang terkaya di Indonesia, bos tol, untuk maju di Pilgub Jakarta dan tentunya untuk melawan Anies Baswedan. Sementara Golkar mengatakan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat. Kita lihat beberapa kali hasil survei, ya, setidaknya 2-3 bulan ini, ya banyak sekali survei itu menunjukkan bahwa lebih ideal Ridwan Kamil itu dicalonkan di Jawa Barat. Ya. Jadi elektabilitasnya tinggi, approval ratingnya juga tinggi sekali, itu kesukaan, popularitas dan kesukaannya juga tinggi, jauh meninggalkan lawan-lawan yang lain. Sementara keputusan pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada 2024 diakui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto masih menunggu waktu. Sejauh ini, Partai Golkar masih melakukan penjajakan hingga survei terkait pencalonan kepala daerah di berbagai wilayah. Itulah dikatakan oleh Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan bahwa lebih baik Ridwan Kamil di Jawa Barat dikarenakan tidak terkalahkan ya dengan adanya nama Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat dipastikan akan memenangkan daripada di Jakarta yang harus berdarah-darah untuk melawan Anies Baswedan. Demikian juga dengan Yusuf Kala yang mantan ketua Golkar atau mantan wakil presiden juga mengatakan Ridwan Kamil lebih cocok di Jawa Barat ya daripada di Jakarta. Saudara, mantan ketua umum Partai Golkar yang juga wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala berkomentar soal sosok yang paling cocok dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. JK menilai sosok Ridwan Kamil lebih pas maju di Pilgub Jawa Barat dibanding Jakarta. Rilis terbaru lembaga survei indikator menunjukkan RK atau Ridwan Kamil unggul di Jawa Barat dengan 16%. Sementara di Jakarta nama Anies Baswedan masih unggul dibandingkan RK. JK mengatakan penduduk Jawa Barat yang lebih banyak dinilai lebih menguntungkan bagi Partai Golkar. Sebelumnya nama Ridwan Kamil kerap disimulasikan berduet dengan beragam tokoh, termasuk dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Itulah berita yang mengatakan bahwa Yusuf Kala lebih mementingkan Jawa Barat untuk Ridwan Kamil, jangan di Jakarta. Tentu saja hal ini agar tidak berhadapan dengan Anies Baswedan begitu ya. Dan jawaban Ridwan Kamil ditanya wartawan apakah mau di Jakarta atau di Jawa Barat, inilah jawabannya. Pak, iya Pak, Jawa Barat atau Jakarta Pak? Pak. Mana Pak? Jawa Barat, Jakarta. Tadi masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Kalau secara pribadi, Jakarta saya ikut partai. Tapi kan survei elektabilitas kemarin juga masih menghendaki banyak masyarakat di Jawa Barat ya Pak. Mungkin ada tanggapan? Iya, kalau Jawa Barat mah nggak usah ditanyain, memang sudah pasti agak tinggi karena incumbent kan. Tapi partai kan masih menghitung baik buruknya seperti apa. Per malam ini tadi disampaikan masih belum ada keputusan khusus Jabar DKI. Mungkin dalam seminggu 2 minggu. Itu kepercayaan diri kan melihat elektabilitas di Jabar ya Kang? Iya, dibanding Jakarta. Namanya elektabilitas itu naik turun kan. Bisa kasih tahu ya. Dulu waktu wali kota Bandung, H-2 bulan saya cuma 6%. Pas hari hanya berapa? 45%. Jadi nggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini. Itulah Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa tidak bisa dipastikan ya namanya survei, walaupun surveinya rendah, tetapi kalau pada saat hari H bisa jadi menang, maka bisa memenangkan pilkada itu. Warga Jawa Barat juga sangat mendukung agar Ridwan Kamil untuk maju di pilkada Jawa Barat. Setuju Ridwan Kamil nyalon di Pilgub Jabar atau di DKI?
menurut saya Ridwan Kamil lebih setuju atau lebih cocok kembali untuk mencalonkan di Pilgub Jabar, karena kan baru satu periode. Alangkah lebih baik jika mencalonkan untuk kedua kali atau periode kedua untuk menyempurnakan program kerja sebelumnya. Ridwan Kamil merupakan politisi yang sangat dikenal oleh masyarakat, terutama oleh kalangan milenial maupun Gen Z gitu, karena sangat aktif di media sosial dengan memperlihatkan berbagai program kerja sehingga masyarakat bisa melihat kualitas Ridwan Kamil maupun program kerja apa saja yang sedang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Mungkin Itulah tanggapan warga masyarakat yang mengharapkan agar Ridwan Kamil untuk tetap maju di Pilkada Jawa Barat dikarenakan selama menjabat begitu banyak program-program yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Dan tanggapan warga yang lain terkait Pilgub Jawa Barat, kita dengarkan tanggapannya. Untuk Ridwan Kamil setuju aja sih, karena Ridwan Kamil sudah menjadi salah satu ikon di Jawa Barat, dan saya setuju sih kalau memang Ridwan Kamil mencalonkan lagi di Jabar. Kami gitu ya, mungkin bagi saya salah satu Gen Z, Ridwan Kamil sudah menjadi ikon di Jabar yang membawa perubahan, dan banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan Ridwan Kamil juga sih di Jawa Barat. Ridwan Kamil telah menjadi ikon Jawa Barat dan banyak prestasi yang diberikan Ridwan Kamil selama menjabat gubernur di Jawa Barat. Oleh karenanya sangat disayangkan apabila di Jakarta dikarenakan belum ada suatu kepastian kemenangannya. Bila di Jawa Barat itu sudah dipastikan akan membuat kemenangan. Lalu bagaimana tanggapan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi terkait peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat? Kita dengarkan. Sejauh ini nama-nama lain di luar dari Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi itu belum cukup kuat untuk menyumbang secara elektoral, baik ketika dipasangkan buat Deddy Mulyadi atau buat Ridwan Kamil. Jadi nama-nama lain yang kita survei itu belum menunjukkan kedikdayaan, dan ini memang wajar kalau kita lihat simulasi 26 nama lain di luar dari dua tokoh, Ridwan Kamil maupun Deddy Mulyadi, itu elektabilitasnya sangat tidak kompetitif. Dan itu yang menjelaskan mengapa daya dongkrak elektoral mereka ketika berpasangan itu juga belum cukup dominan. Mungkin salah satu sebabnya karena mereka belum ditetapkan sebagai calon. Dan yang kedua, mesin partai belum bekerja. Jadi jangan lupa, kita punya pengalaman di beberapa pilkada di Jawa Barat sebelumnya, mesin partai terutama PKS itu cukup efektif untuk mengatrol elektabilitas calon yang mereka usung. Oke, baik. Nah, sampai sejauh ini itu PKS belum menetapkan calonnya, dan karenanya mesinnya belum diberi pelumas yang bisa punya dampak elektoral buat calon yang mereka dukung. Oke, Prof, kalau kemudian artinya harus ada asosiasi begitu ya antara ketokohan dan juga partai untuk kemudian Anda mengatakan tadi mendongkrak mesin partainya, artinya seberapa penting itu nanti juga bisa mendongkrak dua nama itu tadi, Prof? Nah, terutama buat Deddy Mulyadi ya. Kalau buat Ridwan Kamil kan sebenarnya relatif lebih nyaman ya. Kita tahu Ridwan Kamil belum bekerja secara efektif, terutama beberapa bulan terakhir. Beliau justru lebih banyak dibicarakan dalam konteks Pilkada Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi kan sudah cukup masif ya, memasang baliho dan alat peraga kampanye di banyak tempat di Jawa Barat. Memang ada kenaikan buat Deddy Mulyadi, kita harus akui itu ya, elektabilitasnya naik, tetapi masih berada di bawah Ridwan Kamil yang relatif belum bekerja secara elektoral di Jawa Barat, karena memang masih tarik-menarik, terutama konteks Jakarta versus Jawa Barat. Tapi lagi-lagi kita harus menunggu lebih sabar, karena pilkada juga masih 4 bulanan ke depan, dan nama yang beredar masih sangat dinamis, meskipun lagi-lagi terus terang nama-nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa elit, misalnya seperti Ilham Akbar Habibie, itu juga sangat tidak kompetitif di Jawa Barat ya. Meskipun itu sudah ditetapkan sebagai calon. Itulah Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan bahwa peluang Deddy Mulyadi masih kalah dengan Ridwan Kamil, di mana posisinya Ridwan Kamil di atas Deddy Mulyadi, dan dikatakan bahwa Deddy Mulyadi sudah bekerja keras. Namun demikian Ridwan Kamil yang belum bekerja saja sudah tinggi elektabilitasnya. Oleh karenanya ya dipastikan Deddy Mulyadi akan menang di Pilgub Jawa Barat.
Demikian juga disampaikan oleh Sekjen Partai Amanat Nasional PAN yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil sangat sulit untuk bertarung di Pilkada Jakarta dan lebih berpeluang untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Kembali lagi, para ketua umum dari Partai Koalisi Indonesia Maju akan berembuk untuk memutuskan 2 pilkada terutama ya, yaitu DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dan Jawa Barat. Tentu nama Ridwan Kamil yang paling banyak dibahas untuk hal ini. Ya, kami melihat bahwa Ridwan Kamil dalam survei-survei praktis tidak tertandingi di Jawa Barat, tetapi kalau di Jakarta tentu membutuhkan perjuangan yang cukup berat. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berembuk karena kan Ridwan Kamil adalah kadernya Partai Golkar, sehingga yang bisa merelakan Ridwan Kamil untuk bertarung apakah di DKJ ataupun di Jawa Barat itu adalah Partai Golkar. Nah, jadi itu yang akan kita bahas bersama-sama. Itulah Sekjen PAN yang mengatakan bahwa masih mempertimbangkan Ridwan Kamil di Jawa Barat dikarenakan surveinya begitu sangat tinggi di Jawa Barat dan kelihatannya Golkar sendiri belum rela untuk meloloskan Ridwan Kamil di Jakarta dan lebih mendukung Kaisang bersama Babah Alun atau Yusuf Hamka, bos tol yang akan diduetkan dengan Kaisang untuk melawan Anies Baswedan.